Assalamualaikum YouTube, selamat datang kembali di channel saya ya kan. Di video kali ini saya mungkin mau sharing ya, sekaligus mungkin tips bagi agan-agan yang mempunyai masalah dengan LCD gawai agan, terutama yang Samsung ya. Jadi saya fokuskan untuk agan-agan pengguna gawai Samsung, terutama seri S, Note, kemudian Flip mungkin, kemudian untuk Fold juga bisa jadi ya, karena rata-rata yang flagship itu penyakitnya pasti di layar ya, entah green screen, kemudian tompel, atau green line ya, pink line, white line ya, pokoknya tentang LCD ya. Jadi kalau agan-agan menyimak video saya sebelumnya, mungkin agan-agan sudah tahu ya bahwa beberapa saat yang lalu saya membeli Samsung Galaxy S21 Ultra ini kondisi minus di LCD bawah ya. Nah, ini saya beli seharga 3 juta. Nah, pada saat itu sebenarnya saya mengajukan komplain ya pada seller. Saya kan agak bimbang ya waktu itu ya, mau saya pakai tapi kok ada kedipan di unboxing awal. Ya sudah, saya coba untuk melakukan komplain dan ternyata komplain saya kalah kan. Jadi saya kan order di Shopee, jadi admin Shopee ini lebih memilih atau berpihak pada seller ya. Ini agak lucu ya. Jadi pada saat saya melakukan banding dan kalah untuk komplain, itu alasannya saya itu sudah melakukan update OS ya. Jadi awal saya dapat itu masih One UI 3, kemudian saya update ke One UI 6. Nah, lucunya itu dikatakan gara-gara update itu ya, kemungkinan LCD-nya terbakar ya, jalur fleksibel. Ya, saya agak kecewa ya sebenarnya dengan keputusan admin Shopee ya. Ya kan lucu saja kalau update software dianggap merusak hardware, apalagi ini terkait jalur LCD ya. Nah, saya lihat juga tidak menyebut atau menulis di deskripsi bahwa dilarang update software. Tapi ya sudahlah, ya namanya belum rezeki untuk menang banding atau komplain ya. Kemudian saya akhirnya mencoba mencari-cari informasi mengenai pergantian LCD, kemudian mencoba juga untuk email CEO Samsung ya. Ya walaupun jawaban dari email CEO Samsung itu juga kurang memuaskan. Ya saya juga menyadari ya, karena unit S21 Ultra saya ini kan saya dapatkan itu kondisinya ada tompel ya, yang mana tompel itu indikasi atau kemungkinannya pasti pernah ada benturan ya, walaupun itu jarang. Kemudian apalagi ada garis di bagian bawahnya itu. Nah kemudian saya cek di sekitar saya itu ada 3 service center terdekat untuk Samsung ya, yaitu di Surabaya, Mojokerto, dan Kediri. Akhirnya saya pilih yang Kediri dengan pertimbangan saya lihat di rating Google Map-nya itu memuaskan dan bagus. Kemudian sekalian saya ingin jalan-jalan ke Kediri kan, ke Simpang 5 Gumul ya. Nah sebelum saya datang ke service center Kediri, ini saya coba untuk WA ke nomor admin sana itu untuk memastikan biaya pergantian LCD ya, ini di tanggal 13 April 2024. Dan yang cukup menyenangkan, respon dari admin WA di service center Kediri itu cukup responsif ya. Kemudian dia membalas ya untuk informasi terkait nomor email untuk dilakukan pengecekan, dan ternyata memang untuk unit saya ini masa garansinya sudah lewat sekitar setahun yang lalu ya. Nah saat itu saya sudah tidak punya pilihan lain kan, karena kalau dipakai kondisi minus LCD kedip ya, itu kan sangat mengganggu mata ya, karena kedipannya itu satu layar, belum lagi juga green screen ya. Dan sewaktu-waktu juga LCD-nya bisa matot karena kedipannya itu seperti kalau agan-agan punya TV tabung yang sudah mulai rusak ya, kedip-kedip. Nah seperti itu ya, jadi sangat mengganggu. Dan saya tidak punya pilihan lain. Di tanggal 16 April kemudian saya datang ke service center Samsung Kediri, dan unit S21 Ultra saya ini dicek oleh teknisi. Nah hasilnya memang harus dilakukan pergantian LCD, namun harus inden karena tipe S21 Ultra ini tidak ready dan butuh waktu sekitar 1 minggu kan. Ya sudah, kemudian saya setuju dan pihak service center ini meminta identitas saya sebagai bukti kalau saya sudah sepakat ya untuk melakukan pemesanan LCD. Nah di ujung percakapan saya dengan mbak-mbak customer service Kediri saat itu, saya coba bertanya ya, ini kira-kira ada diskon apa tidak ya untuk pergantian LCD. Nah jawaban dari mbak service center Samsung Kediri saat itu membuat saya sedikit lega. Kenapa ya? Karena mbak-mbaknya mengatakan terkait diskon LCD saya diminta agar meluangkan waktu ya.
jika sewaktu-waktu pihak Samsung Pusat menelpon saya pada jam kerja. Nah, saya disarankan untuk melakukan negosiasi dengan pihak Samsung Pusat ya pada saat ditelepon. Tanggal 30 April saya mendapatkan chat WA ini kan dari service center Kediri bahwa LCD saya sudah tersedia dan biayanya sekitar 2,5 juta. Ini karena hanya perlu ganti LCD tidak full set begitu ya. Jadi 3,5 itu full set dengan tulangan. Nah, ini tulangannya kan masih mulus ya unit saya. Kemudian saya coba menanyakan lagi ya apakah bisa dapat diskon ya. Saya katakan sudah diminta identitas kemarin, kemudian pihak admin meminta saya untuk coba dibawa saja langsung ke service center Kediri ya. Di tanggal 1 Mei saya datang lagi ke service center Kediri untuk mengantarkan unit Samsung Galaxy S21 Ultra ini kan. Esok paginya tanggal 2 Mei sekitar pukul 9 pagi ya, saya mendapatkan telepon dari Samsung Pusat di Jakarta. Ini awalnya admin Samsung Pusat itu menanyakan kronologi ya, ini bagaimana LCD saya kok bisa tompel dan kedip LCD-nya. Kemudian admin menjelaskan ya, kalau tipe layar Dynamic AMOLED 2X-nya Samsung itu sangat sensitif ya terhadap panas, tekanan, dan benturan. Nah, setelah menjelaskan terkait LCD, ini pihak admin Samsung Pusat itu memberikan penawaran diskon ya pergantian LCD sebesar 50% dari harga 2,5 juta. Kemudian diberikan garansi itu sekitar 90 hari ya. Nah ya sudah, saya lumayan senang ya, dari 3,5 menjadi 1,3 jutaan itu ya. Tanggal 3 Mei saya mendapatkan chat WA dari service center Kediri itu memastikan saya ya apakah sudah dihubungi admin pusat dan apakah saya setuju dengan tawaran tersebut. Nah, saya sampaikan kalau saya sudah sepakat. Kemudian akhirnya di tanggal 9 Mei unit Samsung S21 Ultra saya ini bisa diambil. Ini saya cukup puas ya dengan pelayanan service center Kediri yang responsif dan bersedia membantu melakukan pengajuan diskon pergantian LCD. Nah, untuk fakturnya kurang lebih seperti ini kan. Ini akan bisa lihat ya. Jadi untuk pergantian layar OLED-nya sendiri ini harganya hampir 2 juta. Kemudian dengan biaya pemasangan dan lain-lain ini harusnya sekitar 2,5 juta. Ini total akhir ya. Saya hanya keluar sebesar 1,3 juta, 1.340.000 lah ya kalau digenapkan ya. Nah, jadi itu tadi kan cerita saya pengalaman ya melakukan pergantian LCD di Samsung Center. Apakah akan ada yang punya pengalaman seperti saya? Nah, boleh sharing di kolom komentar ya. Dan jika ada pertanyaan terkait ini juga boleh silakan tanya di kolom komentar. Terima kasih untuk agan-agan yang sudah menonton video ini sampai habis seperti biasa. Untuk agan-agan yang belum sholat silakan sholat. Kita akan bertemu lagi di video saya berikutnya. Bye bye gan. Assalamualaikum.